Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Kami dari kelompok 11 akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami mengenai prinsip-prinsip perencanaan pembangunan wilayah di kawasan Gunung Bromo dan sekitarnya, tepatnya di Kecamatan Poncokusumo. Dan anggota kelompok kami, Deitra Alivia, Diki Dwi Krisna, Mudita Ari Astiti, Seli Ika Damayanti, dan Widyat Moko. Kali ini kami akan menganalisis sebuah jurnal yang diteliti oleh Yulia Asyawati pada tahun 2014 yang berjudul Pengelolaan Pemanfaatan Ruang di Kawasan Gunung Bromo dan Sekitarnya secara berkelanjutan di Kecamatan Poncokusumo. Perencanaan memiliki tujuan untuk menciptakan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Pengembangan wilayah pada suatu kawasan dipengaruhi oleh berbagai faktor, diantaranya adalah kondisi bentang alam dan sosial budaya yang berlaku di wilayah tersebut. Kabupaten Malang memiliki potensi sumber daya alam yang sangat melimpah. Kecamatan Poncokusumo merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Malang yang memiliki beragam potensi, mulai dari pertanian serta wisata alam. Salah satu wisata alam yang sangat terkenal yaitu Gunung Bromo. Namun, di samping itu, daerah tersebut juga mempunyai permasalahan terhadap dampak bencana gunung berapi. Oleh karena itu, perlu dilakukan studi tentang pengelolaan dari pemanfaatan ruang kawasan di sekitar Gunung Bromo, tepatnya di Kecamatan Poncokusumo, agar terwujud kondisi lingkungan yang berkelanjutan. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui tentang pengelolaan dari pemanfaatan ruang kawasan sekitar Gunung Bromo, Kecamatan Poncokusumo, agar terwujud kondisi lingkungan yang berkelanjutan. Konsep atau teori yang digunakan dalam penelitian. Konsep yang pertama adalah penataan ruang. Pelaksanaan penataan ruang merupakan upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Konsep yang kedua, rencana struktur ruang. Di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2010, RT RW Kabupaten Malang, Kecamatan Poncokusumo ditetapkan sebagai pusat pelayanan kawasan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan dan beberapa desa. Kebijakan dan strategi penetapan fungsi kawasan pedesaan yang diarahkan untuk Kecamatan Poncokusumo ialah pengembangan sistem agropolitan pada kawasan potensial. Konsep yang ketiga yaitu rencana pola ruang. Dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010, RT RW Kabupaten Malang dijelaskan bahwa rencana pola ruang di Kecamatan Poncokusumo diarahkan untuk kawasan lindung, kawasan budidaya, rencana kawasan strategis, taman nasional, kawasan konservasi, kawasan lindung, pengelolaan kawasan berkelanjutan, dan pengelolaan kawasan gunung berapi. Metode analisis penelitian dalam jurnal ini merupakan metode analisis kualitatif. Metode ini adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, di mana peneliti merupakan instrumen kunci hasil atau temuan penelitian. Yang pertama, terdapat 12 kawasan budidaya dan 3 kawasan lindung di Kecamatan Poncokusumo. 2. Kondisi alam Kecamatan Poncokusumo yang sejuk sehingga berpotensi untuk komoditi hortikultura. 3. Karakteristik pola pertambahan penduduk Kecamatan Poncokusumo cenderung linear. 4. Keuntungan dari objek wisata Gunung Bromo yang diperoleh yaitu sebesar 6,9 miliar dan pengeluaran sebesar 1,6 miliar. Kontribusi hasil penelitian dari perencanaan wilayah, yaitu untuk mewujudkan wilayah Poncokusumo sebagai wilayah pengembangan sistem agropolitan pada kawasan potensial dengan strategi pengembangan produk unggulan dengan pengolahan dan perluasan jaringan pemasaran, menetapkan prioritas pengembangan kawasan agropolitan, peningkatan kemampuan permodalan melalui kerjasama dengan swasta dan pemerintah, pengembangan sistem informasi dan teknologi pertanian. Wilayah Kecamatan Poncokusumo dikatakan kecamatan yang memiliki beragam potensial mulai dari pertanian serta wisata alam. Hal ini sudah terrealisasikan dengan adanya
Di daerah Bromo terdapat 12 kawasan budidaya dan 3 kawasan lindung. Daerah pegunungan yang asri dan sejuk tidak menutup kemungkinan kawasan tersebut untuk dijadikan sebagai kawasan dengan komoditi hortikultura, sehingga berpotensi menghasilkan pendapatan untuk warga sekitarnya. Gunung Bromo sejak dulu sudah dijadikan sebagai tempat wisata baik warga dalam negeri maupun luar negeri. Namun adanya permasalahan dampak di Kecamatan Poncokusumo, yaitu gunung berapi meletus yang berakibat dampak yang luar biasa. Dengan ini perlu adanya dari pemanfaatan ruang agar terwujud kondisi lingkungan yang berkelanjutan. Sekian dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.